Halo, Assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini Kak Sari masih akan membahas buku matematika kelas 7 semester 1. Ini Kak Sari sudah sampai di halaman 163. Ayo kita menalar. Ada dua soal ya, Dek, kali ini. Oke, disimak ya. Sebelum mulai ada baiknya kita baca basmalah dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Nomor 1, misalkan A dan B adalah himpunan. Selidiki apakah A gabungan B komplement sama dengan A komplement irisan B komplement. B, A irisan B komplement sama dengan A komplement gabungan B komplement. Dan C, A komplement sama dengan A. Nah, untuk mengerjakan soal ini deh, ada baiknya kita buat permisalan. Di sini Kak Sari sudah buat permisalannya gini. Yang pertama tentu saja kita harus punya sebuah himpunan semesta nih. Nah, Kak Sari sudah buat himpunan semestanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau membahas tentang komplement pada himpunan itu tidak bisa kalau tidak ada semesta. Catat ya, Dek. Jadi harus ada semestanya. Nah, sekarang permisalan kedua, himpunan A Kak Sari isi dengan 1, 3, 5, 7, himpunan B-nya 2, 3, 5, 7. Nah, ini sekarang menggunakan 3 himpunan ini ya, semesta, himpunan A dan himpunan B, kita akan menyelidiki apakah A gabungan B komplement itu sama dengan A komplement irisan B komplement. Nah, kalau begitu kita harus tahu dulu kalau A-nya adalah 1, 3, 5, 7, maka A komplementnya berapa gitu ya. Apa saja? Nah, B komplementnya apa saja? Nah, Kak Sari terangkan sedikit saja. Komplement itu artinya kecuali, anggaplah gitu ya, Dek ya, kecuali. Jadi kalau misalnya anggotanya A adalah 1, 3, 5, 7, berarti A komplement itu justru yang bukan 1, 3, 5, 7-nya. Ya. Nah, melihatnya di mana? Di semesta. Jadi 1, 3, 5, 7 ini adalah A, berarti A komplement malah kebalikannya. Berarti 2, 4, 6, 8. Gitu. Nih, sudah Kak Sari catatkan. Untuk A komplementnya berarti 2, 4, 6, 8. Oke, nah sekarang B. B anggotanya 2, 3, 5, 7. Kalau gitu, B komplement justru yang bukan 2, 3, 5, 7. Melihatnya di mana? Pada semesta. Berarti selain 2 dan 3 dan 5 dan 7. Berapa aja? 1, 4, 6, 8. Itu adalah B komplement. Ini dia sudah Kak Sari catatkan. Gitu ya. Jelas ya. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui lagi di sini kan ada irisan dan ada gabungan. Yuk, sekarang kita mau cari tahu dulu A irisan B. Nah, A irisan B, ini himpunan A-nya, di sini himpunan B-nya. Kalau irisan itu kita ambil yang sama, ada di himpunan A sekaligus ada di himpunan B. Angka berapa saja? Angka 3, angka 5, dan angka 7. Jadi A irisan B adalah 3, 5, 7. Kemudian kalau A irisan B adalah 3, 5, 7, maka A irisan B komplement apa saja gitu ya. Berarti ya selain 3 dan 5 dan 7. Melihatnya di mana? Pada semestanya. Di sini. Pokoknya selain angka 3 dan 5 dan 7. Itulah A irisan B komplement. Oke, berarti angka berapa aja? 1, 2, 4, 6, dan 8. Menuliskannya seperti ini. Tuh, A irisan B komplement. 1, 2, 4, 6, 8. Oke. Kemudian A gabungan B. Kalau A gabungan B itu semua yang ada di A digabung dengan semua yang ada di B. Kalau ada angka yang sama, tulis aja 1 kali. Nah, berarti A gabungan B itu 1, 2, 3, 5, dan 7 ya. 1, 2, 3, 5, 7. Menuliskannya seperti ini. A gabungan B. Ini dia. Kalau A gabungan B adalah 1, 2, 3, 5, 7, maka A gabungan B komplementnya apa saja? Berarti kebalikannya 1, 2, 3, 5, 7 ini
ya. Berapa dong kebalikannya 1, 2, 3, 5, 7? Ini 4, 6, dan 8. Itu adalah A gabungan B komplement. Nah, menuliskannya begini. Nih, A gabungan B komplement 4, 6, dan 8. Sampai sini dulu tentang komplement. Gimana? Kalau ada pertanyaan boleh ya. Nanti tunjukkan aja menit keberapanya gitu di kolom komentar. Kak Sari, kenapa di menit segini kok hasilnya segitu? Boleh tanya seperti itu, boleh ya. Akan Kak Sari respon dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Nah, sekarang kalau sudah semua data ini terkumpul, mulai dari himpunan semestanya sudah kita tentukan, himpunan B-nya A dan B-nya sudah kita tentukan, ya. A komplement sudah ada, B komplement sudah ada, kemudian A irisan B ada, A irisan B komplement pun ada. Terakhir A gabungan B dan A gabungan B komplement juga sudah ada. Kita bisa mulai menyelidiki. Poin A dulu. A gabungan B komplement apakah sama dengan A komplement irisan B komplement? Nah, tinggal kita masukkan aja, Dek. A gabungan B komplement tadi apa saja? Kita lihat ya. A gabungan B komplement. Yang ini 4, 6, 8. Tulis di sini boleh. 4, 6, 8. Ini apakah sama dengan A komplement irisan B komplement? A komplementnya apa? Kita lihat dulu. A komplementnya ini dia. 2, 4, 6, 8. B komplementnya 1, 4, 6, 8. Tadi kan katanya irisan ya. Nih, irisan. Berarti kita cari irisan dari A komplement dengan B komplement. Nah, Kak Sari ingatkan sekali lagi, irisan itu adalah angka yang sama yang dimiliki oleh A komplement dan dimiliki oleh B komplement, ya. Angka berapa aja yang sama? Ini, angka 4, angka 6, dan angka 8. Ini adalah A komplement irisan dengan B komplement, ya, yaitu 4, 6, 8. Nah, sekarang 4, 6, 8 ini kita pindahkan ke buku kita. 4, 6, 8. Apakah sama? Ternyata sama. Ya, berarti pernyataan yang A ini benar atau berlaku. Jadi memang dapat disimpulkan bahwa A gabungan B komplement itu sama dengan A komplement irisan B komplement. Ini buktinya ya, sudah kita buktikan. Nah, sekarang yang kedua untuk yang B. A irisan B komplement. Apakah sama dengan A komplement gabungan B komplement? Kita lihat di data kita untuk A irisan B komplement dulu. Nah, tadi sudah kita bahas A irisan B komplement ini isinya 1, 2, 4, 6, 8. Ya, kita salin ya. 1, 2, 4, 6, 8. Kemudian sebelahnya sini A komplement gabungan B komplement. Ini Kak Sari lihatin lagi. A komplement 2, 4, 6, 8. B komplement 1, 4, 6, 8. Nah, kalau A komplement gabungan B komplement berarti digabung. Nih, A komplement gabungan B komplement. Ini semuanya kita gabung. Kalau ada yang kembar, tulis satu kali aja. Nah, kalau digabung jadinya gini, muncul angka 1, angka 2, angka 4, angka 6, dan angka 8. Jadi 1, 2, 4, 6, 8. Oke, ini kita pindahkan ke buku 1, 2, 4, 6, 8. Nah, ternyata sama lagi ya. Oke, kalau sama ini berarti pernyataan yang B ini juga benar atau berlaku. Seperti itu. Terakhir yang C, A komplement sama dengan A. Nah, ini gimana maksudnya? Ya, kita tulis dulu A komplementnya tadi apa? Nih, A komplement adalah 2, 4, 6, 8. Tulis aja dulu nggak apa-apa. 2, 4, 6, 8.
Ini masih A komplement. Kemudian ada komplemennya lagi. Nah, sama dengan gitu ya. A-nya tadi apa A-nya? Nih. 1, 3, 5, 7. Oke, sekilas terlihat nggak sama ya? Nggak sama. Kenapa? Karena ini belum selesai. 2, 4, 6, 8 komplement itu artinya justru yang selain 2, 4, 6, 8. Nah, selain 2, 4, 6, 8 apa dong? Ini. 1, 3, 5, 7. Ya kan? Selain 2, 4, 6, 8 ya 1, 3, 5, 7. Tulis di sini, bawahnya boleh 1, 3, 5, 7. Yang ininya tetap 1, 3, 5, 7. Nah, sama nggak sekarang? Sama ya? Oke, karena sama berarti pernyataan yang C juga benar atau berlaku gitu ya. Kalau disuruh menyelidiki itu artinya pernyataan ini berlaku apa enggak, kayak gitu ya Dek ya. Boleh dengan bahasa benar atau salah juga boleh ya, bebas. Yang jelas A, B, dan C keseluruhannya ternyata terbukti benar ya, berlaku. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Nomor 2-nya, hasil survei tentang acara televisi yang paling disukai warga yang usianya di atas 17 tahun di RT 5 Kelurahan Arjosari adalah 110 warga suka sinetron, 90 warga suka olahraga, 20 orang suka keduanya, dan 5 orang tidak suka keduanya. Di sini Kak Sari ralat ya, 90 warga ini bukan suka olahraga dalam artian mereka suka berolahraga, bukan, tetapi suka acara olahraga, gitu ya. Oke, sekarang perintahnya yang A. Gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Siap. Yang B, berapa banyak warga RT 5 Kelurahan Arjosari? Oke. Yang C, berapa banyak warga yang tidak suka pada acara sinetron? Ya. Yang D, berapa banyak warga yang tidak suka pada acara olahraga? Nah, sekarang kita kerjakan dulu untuk poin yang A, menggambar diagram Venn dari keterangan soal nomor 2 ini. Nah, cara menggambar diagram Venn tentu saja pertama kita siapkan persegi panjang dulu. Kemudian di pojok kiri atas ini nanti untuk tempat semesta, atau kalau dalam hal ini adalah jumlah seluruh warga Arjosari ya. Di nomor 2 ini tadi kan yang dibahas warga Arjosari. Kemudian buat 2 buah lingkaran yang saling beririsan. Kenapa tahu saling beririsan? Karena di sini ada keterangan 20 orang suka keduanya. Nah, kalau ada kata-kata suka keduanya berarti ini nanti himpunannya saling beririsan. Seperti ini. Ini yang ungu adalah yang menyukai acara sinetron, kemudian yang jingga ini yang menyukai acara olahraga. Kak Sari singkat sinetron S besar, olahraga OR. Nah, sekarang angka-angkanya. Kenapa sinetron sama dengan 110? Karena tadi keterangannya ini 110 warga suka sinetron. Letakkan di sini S sama dengan 110. Kemudian yang suka acara olahraga ada 90. Ini ya Dek, nih 90 warga suka acara olahraga. Kemudian 5 orang tidak suka keduanya. Kalau tidak suka keduanya letakkan di dalam persegi panjang tetapi di luar lingkaran. Nah, Kak Sari taruhnya di pojok sini aja. Oke, semua data sudah masuk ke dalam diagram Venn. Sekarang tinggal kita lengkapi. Cara melengkapinya seperti ini. Yang menyukai sinetron tadi adalah 110. Tetapi sudah diketahui ada 20 orang yang menyukai baik sinetron maupun acara olahraga. Nah, 20 ini untuk apa? Perhatikan, 110 ini adalah lingkaran ungu. Dari 110 ini sudah tertulis 20 gitu, Dek. Berarti yang belum tertulis berapa? Ya 90. Tahu dari mana, Kak? 110 dikurangi 20, hasilnya 90. Kalau dicek 90 ditambah 20 juga betul, 110.
Nah, sekarang untuk yang lingkaran warna jingga. Seharusnya ini terisi 90 ya, Dek. Tapi sudah tertulis 20. Berarti yang belum tertulis berapa? 70. Memang 20-nya dipakai dua kali ya. Dihitung untuk menghitung lingkaran ungu, juga dipakai untuk menghitung lingkaran jingga. Itulah memang gunanya irisan. Jadi dia memihak ke sebelah kiri, juga memihak ke sebelah kanan ya. Namanya juga suka kedua-duanya gitu. Nah, sekarang kalau yang ditanyakan berapa jumlah seluruh orang warga Arjosari tadi, gampang. Kalau ini sudah terisi, bagian sini, tengah, sebelah kanan, dan yang tidak suka ini sudah terisi semua, tinggal kita hitung aja. Nah, 90 tambah 20, 110. 110 tambah 70, 180. 180 tambah 5, 185. Jadi, jumlah warga Arjosari ada 185 orang. Oke, ini gambar diagram Venn-nya. Nah, sekarang kita jawab ya. Kalau mau menjawabnya seperti ini. Kita lihat dulu. Yang poin A sudah. Poin B, berapa banyak warga RT 5 Kelurahan Arjosari? Berapa banyak? Ini tadi ya, 185 ya. 185 orang. Nah, kalau ditanya dari mana dapat 185 orang? Nah, caranya gini. Banyak warga RT 5 sama dengan kita jumlah 90 tambah 20 tambah 70 tambah 5. Tulis aja ya. 90 tambah 20 tambah 70 tambah 5. Hasilnya 185. Seperti itu. Lanjut, pertanyaan untuk yang C. Berapa banyak warga yang tidak suka pada acara sinetron? Yang tidak suka pada acara sinetron itu ada dua macam, yaitu dia menyukai acara olahraga saja, berarti yang di sini saja, dan yang tidak menyukai kedua-duanya, gitu ya. Nah, yang menyukai acara olahraga saja berapa orang? 70 orang. Yang tidak menyukai berapa orang? 5. Berarti kesimpulannya yang sama sekali tidak suka sinetron ada 70 ditambah 5 ya. Kita tulis di sini 70 tambah 5 sama dengan 75 orang ya. Kita pindahkan poin C, 75 orang. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak warga yang tidak suka pada acara olahraga? Nah, sekarang dibalik, yang tidak suka acara olahraga. Berarti ya ini ya, Dek ya. Nah, ini yang Kak Sari bintangin ini. Berapa orang ini? 90. Kemudian ada lagi orang yang tidak suka acara olahraga ini ya. 5 ini juga tidak suka acara olahraga. Jadi totalnya berapa? 90 ditambah 5. Kita tuliskan di sini. Nih, hasilnya berapa? 95 orang. Kita pindahkan. Nah, begini. Gimana? Cukup jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Kak Sari neranginnya pelan-pelan sebisa mungkin supaya kalian semua paham. Tetapi tentu saja supaya lebih paham lagi harus banyak latihan soal. Ya, Dek ya? Nah, latihan soal bisa dilakukan sendiri dengan buku masing-masing. Bisa juga bareng-bareng sama Kak Sari dan teman-teman yang lain di dalam grup. Jadi kalau masih ada yang mau gabung di grup, masih boleh ya. Caranya gini, ketik nama _7 kirim ke 081456109870. Jangan khawatir, grupnya gratis. Kalau yang berbayar itu hanya untuk mereka yang mau tanya jawab langsung dengan Kak Sari, tetapi di luar grup ya, dengan jalur WA pribadi. Nah, kalau yang di grup sih
gratis. Oke, Kak Sari sudahin dulu ya. Sebelum pamit, Kak Sari pesen, kalau ada temanmu yang juga membutuhkan pembahasan soal di halaman 163 ini, tolong di-share, dikasih juga ya, supaya mereka juga paham. Dan buat kamu yang belum subscribe, silahkan video ini di-subscribe. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.